Jemaat kita sehati di dalam doa. Bapa di surga, inilah kerinduan kami. Penuhilah kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar. Pimpinlah hamba-Mu yang berbicara dan kami semua yang belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selama bulan Juni ini, khusus mulai minggu kedua Juni, Gereja GKI Citra akan membahas tema khotbah yang berhubungan dengan Alkitab. Saudara sekalian, di tengah masa pandemi yang sudah hampir 3 bulan kita berdiam di rumah. Saudara, banyak orang mengalami satu keadaan merasa kehilangan pegangan saudara. Karena diperhadapkan dengan satu fakta, hari esok yang tidak menentu. Saudara, mungkin di tahun yang lalu saudara sudah merencanakan bagaimana untuk mengembangkan bisnis saudara. Dengan promosi-promosi. Tetapi kenyataannya diperhadapkan dengan kenyataan bahwa roda perekonomian terganggu. Anak-anak sekolah, saudara. Mungkin saudara punya anak yang sudah masuk kelas 12, merencanakan akan melanjutkan studi ke luar negeri. Sejak tahun lalu sudah mempersiapkan les TOEFL, les dan sebagainya saudara. Tetapi kenyataannya diperhadapkan dengan satu fakta. Entah bagaimana, apakah bisa meneruskan sekolah ke luar negeri atau tidak. Saudara, banyak aspek yang kita hadapi. Hari esok tidak menentu. Membuat begitu banyak orang merasa kehilangan pegangan saudara. Bahkan kalau kita bicara soal kekhawatiran saudara. Banyak orang khawatir dan dikuasai kekhawatiran. Karena apa? Karena justru diperhadapkan dengan ketidakpastian akan hari esok. Saudara sekalian, oleh sebab itu semua orang butuh akan penuntun dalam kehidupannya. Alkitab sebagai penuntun hidup kita. Bersyukur sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Tuhan sudah memberikan Alkitab sebagai penuntun dalam kehidupan. Saudara sekalian, Alkitab dikatakan sebagai penuntun kehidupan kita yang dapat dipercaya. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan katakan dalam Yohanes 20 ayat 31. Dikatakan apa saudara? Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu, kita yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus yang adalah anak Allah. Supaya apa? Supaya kita oleh iman kita memperoleh hidup di dalam nama Yesus. Saudara sekalian, firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita. Kenapa Alkitab dapat menjadi penuntun hidup yang bisa kita pegang? Karena firman Tuhan ini membimbing kita kepada jalan kehidupan. Saudara sekalian, di dalam dunia ada 2 pilihan jalan. Di mana satu yaitu jalan keselamatan yang membawa kehidupan. Tetapi fakta dosa. Dosa yang menjadi natur manusia sejak lahir. Membawa kita kepada jalan menuju maut, hukuman selama-lamanya. 2 pilihan jalan ini. Saudara, Alkitab bukan hanya sekedar menyatakan ini benar, ini salah, ini dosa, ini tidak. Tetapi firman Tuhan ini memberikan jalan keluar sebagai jawaban bagi kita manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Saudara-saudara sekalian, seperti yang dikatakan Yohanes 20 ayat 31 tadi. Firman Tuhan membimbing orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh hidup, jalan kehidupan.
Dan saudara sekalian, berita jalan kehidupan, berita keselamatan yang diberitahukan oleh Allah ini sudah Tuhan beritahukan sejak dari awal, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara. Satu tema yang perlu kita ketahui, yaitu tentang keselamatan yang disediakan Allah bagi kita orang-orang yang berdosa. Meskipun saudara, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Alkitab ditulis oleh sekitar 40 orang penulis. Dalam jangka waktu yang cukup panjang, 1500 tahun baru Alkitab ini lengkap, perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tetapi inti dari surat kasih Allah untuk manusia yang berdosa ini hanya satu, yaitu jalan keselamatan yang Tuhan nyatakan. Sungguh luar biasa saudara. Tadi saya katakan Alkitab ditulis oleh sekitar 40 orang penulis dengan latar belakang yang berbeda-beda. Kita tahu 5 kitab Musa dari Kejadian sampai Ulangan ditulis oleh Musa yang telah mendapatkan satu pendidikan sebagai anak raja dari Mesir, sebagai pangeran yang tentu mendapat pendidikan yang the best, yang luar biasa, yang terbaik. Saudara, kemudian kalau kita melihat kitab Mazmur ditulis oleh siapa? Oleh Daud, seorang gembala. Tetapi dia bisa mengungkapkan satu pengalaman rohaninya bersama dengan Tuhan. Dinyatakan dalam doa, dinyatakan dalam nyanyian dalam kitab Mazmur. Lalu Raja Salomo, seorang yang penuh hikmat, menuliskan beberapa kitab hikmat saudara. Dan kalau kita perhatikan nabi-nabi menerima langsung firman Tuhan. Ada nabi juga yang pekerjaannya sebagai peternak, pemungut buah ara. Itu seperti Amos. Dan kalau kita baca perjanjian baru, murid-murid Yesus sebagian besar sebagai nelayan saudara. Mereka bisa menuliskan satu tema yang Tuhan mau katakan di dalam firman-Nya. Saudara, inilah keunikan Alkitab saudara. Meskipun ditulis oleh 40 penulis yang berbeda latar belakang, berbeda pendidikannya, tetapi bisa menuliskan satu tema yang sama. Saudara, ini luar biasa. Sebagai perbandingan saudara, saya pernah mengajar anak-anak saudara dalam memberikan pelajaran agama. Nah, kalau saudara mereka diberikan kesempatan untuk mengarang, mengarang diberikan satu tema tentang Tuhan Yesus misalnya. Isinya bisa A sampai Z berbeda-beda. Saudara, kalau kita misalnya saudara meminta anak yang usianya sama saja, 10 tahun misalnya ya, tetapi dari negara yang berbeda-beda. Misal satu tema yang harus mereka tulis tentang matahari misalnya saudara. Tentu anak-anak yang lahir di negara tropis akan mengatakan bahwa matahari itu terbit dari pagi sampai mungkin ya jam 5 sore misalnya. Atau dikatakan sampai jam 6 sore. Tetapi bagi anak yang lahir di negara 4 musim, tentu anak ini akan menuliskan matahari terbit itu mungkin dari bulan musim panas saja. Misalnya Juni, Juli, Agustus misalnya 3 bulan. Dan mereka akan menuliskan bahwa matahari terbit dari jam 7 pagi bisa sampai jam 9 malam. Misalnya seperti begitu. Meskipun usia mereka sama. Tetapi apa yang dikatakannya berbeda karena latar belakang berbeda. Situasi kondisi berbeda. Meskipun ditulis di zaman yang sama. Tetapi kontras dengan Alkitab firman Allah. Ditulis 1500 tahun. Oleh 40 penulis yang berbeda-beda latar belakang. Berbeda-beda pendidikannya. Tetapi bisa menuliskan satu tema yang sama saudara. Yaitu menyatakan
isi hati Tuhan tentang apa? Tentang keselamatan yang disiapkan oleh Tuhan untuk manusia yang berdosa. Saudara sekalian, 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 saudara. Firman Tuhan katakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Saudara, ada kata diilhamkan atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan given by inspiration of God, atau dalam bahasa aslinya saudara ya, theopneustos, itu mempunyai pengertian saudara bagaimana diilhamkan ini artinya dinafaskan oleh Tuhan sendiri. Jadi Alkitab terbentuk karena ada campur tangan Tuhan. Itu jelas-jelas sekali saudara. Bagaimana karya Tuhan nyata dalam pikiran penulis. Karya Tuhan nyata dalam kemampuan penulis dengan backgroundnya masing-masing. Untuk apa saudara? Untuk mengungkapkan pikiran dan kemauan Allah. Dan saudara sekalian, dari 2 Petrus 1 ayat 21 lebih ditegaskan lagi bahwa sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Atas dorongan Roh Kudus, yaitu para penulis berbicara atas nama Allah. Jadi terbentuknya Alkitab, firman Allah, bukan karena mau-maunya manusia menuliskan atau mengarang, tetapi itu adalah karya Allah sendiri. Dan saudara, kalau perhatikan di dalam perjanjian lama, kata atau kalimat demikianlah firman Allah, maka Allah berfirman, itu ada 2700 kali saudara. Itu menguatkan pendapat kita. Alkitab adalah firman Allah. Tuhan sendiri yang memberikan firman-Nya sebagai satu surat kasih daripada Allah untuk kita orang-orang berdosa. Alkitab saudara dapat menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Karena apa saudara? Karena Allah yang memberikan firman-Nya ini adalah Allah yang sangat mengenal kita. Allah yang memberikan firman-Nya ini, Allah yang sungguh sangat mengerti keadaan kita. Karena Dia yang menciptakan kita. Keadaan manusia yang begitu misteri saudara. Tetapi dikatakan dalam Mazmur 139 ayat yang ke-16 apa saudara? Matamu melihat aku selagi aku bakal anak. Dan di dalam kitabmu dikatakan semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satupun daripadanya. Jadi kehidupan kita sebelum kita lahir ke dunia, Tuhan tahu. Bahkan bukan hanya hari-hari yang akan kita lalui, hari-hari ke depan yang tadi kita katakan tidak tahu, tidak pasti. Tetapi Allah mengetahuinya. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Tuhan memegang kehidupan anak-anak Tuhan. Hari esok kita ada di tangan Tuhan yang begitu mengerti, begitu mengenal kita. Jadi saudara tidak perlu ragu kalau kita menjadikan Alkitab sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan Mazmur 139 ini mengingatkan saya akan satu peristiwa. Bagaimana seorang ibu yang telepon anaknya yang sakit. Anaknya ada di luar negeri. Baru memasuki semester yang kedua. Sakit. Kenapa ibunya usahakan telepon? Karena anak ini berkata, "Ma, aku sudah ke dokter. Tetapi kenapa setelah makan obat justru malah penyakit saya tambah? Bukan hanya saya demam, bukan saya hanya pusing, tetapi saya jadi gatal-gatal." Wah, baru ibunya katakan, "Wah, kamu lupa ya beritahukan dokternya bahwa kamu itu alergi terhadap antibiotik penisilin begitu."
Wah, saudara, seolah-olah dari peristiwa ini kita lihat kenapa si ibu seolah-olah lebih memahami, lebih pintar dari dokter yang memberi obat kepada anaknya. Ya jelas saudara, karena ibu ini mengandung anak ini, merawat anak ini dari kecil, tahu apa yang menjadi alergi untuk anak ini, tahu kondisi anak ini, dia tidak kuat terhadap AC yang terlalu dingin, dia akan kena asma, dia begitu sensitif terhadap makanan tertentu dan sebagainya. Karena ibu ini yang merawat anak ini dari kecil. Demikian juga dengan Allah kita. Allah yang memberikan firman-Nya saudara, begitu mengetahui keadaan kita, kondisi kita yang sedalam-dalamnya. Jadi jangan meragukan, kita mau pegang Alkitab sebagai penuntun dalam kehidupan kita. Apapun kondisi yang kita alami saudara, bahaya, ketidakpastian, ketidaktahuan akan hari esok. Saya teringat akan kisah daripada Daniel saudara. Daniel yang waktu itu ditawan dari Israel menuju negeri musuh, negeri Babil, meninggalkan keluarganya. Saudara, anak remaja Daniel dan 3 temannya harus meninggalkan kenyamanan hidup di kampung halamannya. Daniel dikatakan memang keturunan raja atau keturunan bangsawan saudara. Waktu dia dilatih, dipersiapkan untuk menjadi pegawai raja di negeri asing. Satu ketetapan Daniel saudara, dia tidak mau mencemarkan tubuhnya dengan makanan yang telah dipersiapkan oleh raja. Karena biasanya makanan yang dipersiapkan ini sudah dipersembahkan kepada berhala. Sebagai anak remaja yang tahu firman Tuhan, Daniel dikatakan berketetapan, tidak mau menajiskan tubuhnya sebagai bait Allah ini yang adalah bait Allah, tidak mau dinajiskan dengan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Karena bangsa Israel pada waktu itu kenapa ditawan ke Babel, dikalahkan oleh negara Babel? Karena mereka berdosa dalam penyembahan berhala. Tapi Daniel dan 3 kawannya berbeda. Nah, ketika Daniel dan 3 kawannya ini berketetapan mau taat, mau ikuti bimbingan firman Tuhan, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Sampai si Aspenas yang membimbing mereka merasa takut, gimana kalau nanti ketahuan oleh raja, tentu dia akan dihukum. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Jelas Tuhan menganugerahkan kepandaian 10 kali lipat kepada Daniel. Sehingga Daniel diangkat sebagai orang pintar, penasehat Raja Babel saudara. Dan bukan hanya sampai di situ saja. Hal yang menarik saudara. Ada peristiwa ketika Raja Nebukadnezar, Raja Babel yang terkenal, mendapatkan mimpi. Lalu dikumpulkanlah orang-orang pintar sampai ahli-ahli nujum di seluruh negeri. Lalu Raja katakan, coba kamu katakan apa mimpi saya dan jelaskan artinya. Wah, semua orang yang mendengar hal ini tentu berkata kepada raja, bagaimana mungkin kami bisa menjelaskan arti mimpi raja kalau raja sendiri tidak memberitahukan mimpinya apa. Wah, raja begitu marah dan ancamannya langsung akan membunuh semua orang pintar di Babel, termasuk Daniel saudara. Di tengah masalah yang buntu, di tengah masalah yang diperhadapkan, ketidakmustahilan begitu saudara. Bagaimana Daniel bertindak? Dia tetap taat firman Tuhan. Dia mau minta petunjuk Tuhan melalui doa. Dan saudara sekalian, kalau kita perhatikan, Daniel menjadi pejabat tinggi, orang kepercayaan di negara asing dalam 4 generasi pemerintahan. Dari Raja Babel,
Raja Nebukadnezar, Raja Belsyazar, saudara. Daniel tetap menjadi pejabat tinggi sampai waktu Babel dikalahkan oleh Persia, berganti raja, Raja Darius. Daniel tetap menjabat sebagai pejabat tinggi dan juga zaman Raja Kores. Saudara sekalian, jadi tidak heran dalam kehidupan Daniel yang begitu taat firman Tuhan diperhadapkan dengan orang-orang yang iri hati. Di sekelilingnya ada pejabat-pejabat yang tidak bisa terima kalau Daniel mendapat kepercayaan luar biasa dari Raja Persia, khususnya Raja Darius pada zaman itu. Saudara, akhirnya Daniel menjadi sasaran iri hati dari pejabat-pejabat yang lain yang mencari akal untuk menjatuhkan Daniel. Ternyata mereka tidak menemukan kesalahan yang dibuat Daniel dalam pemerintahan. Maka mereka mencari cara, oh Daniel punya kelemahan apa? Dia taat kepada Allahnya, dia berdoa rajin kepada Allahnya, minta petunjuk Allahnya senantiasa. Akhirnya dari celah ini, para pejabat yang iri hati, dia mencari cara supaya Raja Darius mengeluarkan perintah. Supaya dikeluarkan perintah bahwa semua orang harus menyembah kepada raja dan tidak boleh menyembah atau berdoa kepada Allah lain. Dan akhirnya singkat cerita ditemukanlah Daniel. Meskipun waktu itu ada perintah resmi dari raja dan ada hukuman yang akan diterima jika ada orang yang tidak mau taat kepada perintah raja, maka hukumannya adalah gua singa. Tetapi Daniel tetap berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan. Dan Daniel tetap taat mentaati firman Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhannya. Dan jelas kita tahu akhir cerita dari kehidupan Daniel. Daniel harus menghadapi takutnya gentarnya masuk gua lubang singa. Tetapi mujizat terjadi. Allah sendiri mengatupkan mulut singa-singa itu. Itu Daniel sebelumnya tidak tahu Tuhan akan mengatupkan mulut singa-singa itu. Tuhan akan melepaskan dia dari masalah yang mengancam nyawanya. Daniel pasti tidak tahu. Tetapi satu hal yang indah, Daniel tetap setia melakukan firman Tuhan. Daniel minta petunjuk kepada Tuhan. Daniel mengadu kepada Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa tahu, bisa mengerti pergumulan Daniel sedalam-dalamnya. Hanya Tuhan dalam firman-Nya. Tuhan yang mengerti pergumulan Daniel akan memberikan jalan keluar. Asal tetap taat, setia pada firman-Nya. Saudara sekalian, 2 minggu lalu saya dapat telepon dari seorang teman di Bandung. Wah, dia begitu khawatir, begitu merasa, waduh gentar. Kenapa gentar? Kenapa aduh saya takut katanya. Karena anak saya yang hamil 9 bulan ini harus operasi sesar. Dan anaknya juga nangis-nangis katanya, tidak mau operasi. Karena dia ingin melahirkan secara normal katanya. Nah, memang dari kisah dia ternyata kenapa dia begitu ketakutan kalau anaknya operasi dan anaknya pun merasa ketakutan karena dia punya trauma. Ibu ini pernah mengalami operasi waktu anaknya masih kecil dan sempat anaknya melihat detak jantung ibunya itu berhenti. Jadi ada alasan anak ini dan ibunya begitu gentar. Waktu saya memberikan nasihat kepada ibu ini, saya tidak bisa terlalu banyak berkata-kata. Saya katakan berdoa, tetapi hanya firman Tuhan yang saya bisa berikan kepada ibu ini. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan jelas katakan, janganlah takut. Sebab apa? Tuhan berjanji, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang. Sebab aku Tuhan Allahmu ini akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau.
Tuhan katakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara sekalian, bersyukur. Meskipun anak ini harusnya memang menjalani operasi dan baru masuk ke kamar perawatan setelah hampir 7 jam, saudara. Membuat ibu ini tambah ketakutan begitu dalam menunggu proses operasi sampai selesainya, saudara. Tetapi dia katakan, aduh ibu, katanya, betul firman Tuhan ini yang menjadi sandaran saya. Firman Tuhan yang ibu berikan ini yang memberikan kekuatan kepada saya untuk menghadapi ketakutan, menghadapi kekhawatiran saya. Betul saudara, firman Tuhan yang kita alami, kita aminkan. Menjadi pengalaman rohani yang menguatkan iman kita. Kita tidak ragu bahwa Tuhan kita Tuhan Allah yang hidup. Saudara, kalau boleh saya katakan, orang yang beriman adalah orang yang berani pegang firman Tuhan. Dan berani berjalan seturut firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini menjadi pengalaman hidup yang nyata. Tuhan yang adalah penolong, itu bukan teori. Betul, Tuhan yang buka jalan, bukan teori. Saudara, tetapi dialami. Apa yang menjadi pergumulan hidup yang paling berat yang saudara alami saat ini? Jalan buntu seperti Daniel, ketidakpastian, ketidaktahuan akan hari esok. Saudara, jangan ragu, pegang firman Tuhan sebagai penuntun dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, Rasul Paulus melanjutkan nasihat kepada Timotius dalam 2 Timotius 3. Saudara, Paulus katakan mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Timotius, ingat nih, ada fakta yang kamu hadapi, yaitu fakta kejahatan yang dihadapi dalam setiap zaman, saudara. Waktu itu Paulus membukakan, mengingatkan, menyadarkan Timotius pada zamannya juga orang-orang pada waktu itu dikuasai oleh keegoisan, cinta diri, dikatakan manusia itu cinta uang, sombong, pemfitnah, anak berontak kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih. Dikatakan manusia pada zaman itu pun tidak tahu mengasihi, hidup dalam hawa nafsu, saudara. Dan lebih ironisnya dikatakan, mereka beribadah, tetapi mereka tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga hidupnya jauh dari Tuhan, tidak peduli akan agama. Itu kondisi yang dialami, yang dihadapi oleh Timotius pada saat itu. Sebetulnya kondisi kejahatan setiap zaman tidak beda, saudara. Dari dulu sampai sekarang kondisi kejahatan hampir-hampir sama, saudara. Tetapi di tengah kondisi keadaan demikian, Paulus menasehati Timotius supaya apa, saudara? Supaya Timotius tetap berpegang pada kebenaran. Pegang pada kebenaran. Jangan pegang kepada hal yang lain. Demikian juga nasihat ini berlaku untuk kita, saudara. Berpegang pada kebenaran senantiasa. Di tengah dunia yang jahat. Dunia yang membawa kita kepada dosa, saudara. Dunia yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Tetap kita harus berpegang pada kebenaran. Karena apa? Dilanjutkan, saudara, di ayat yang ke-16. Firman Tuhan, Alkitab ini bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan, saudara. Bukan hanya dibiarkan salah, tetapi dikatakan memperbaiki kelakuan dan juga apa? Membimbing orang dalam kebenaran. Saudara, di tengah-tengah dunia yang jahat, siapa yang dapat membimbing kita, membawa kita kepada kehidupan yang memuliakan Tuhan? Hanya tuntunan firman Tuhan. Saya terkesan dengan satu kisah tentang Nicky Cruz, saudara. Saudara yang lahir mungkin tahun 70-an ya, pernah mendengar kisah ini. Saya mendengarnya waktu saya masih remaja, menyaksikan film kesaksian hidup tentang Nicky Cruz. Nicky Cruz, saudara, dia adalah
seorang kepala geng yang terkenal. Kenapa dia bisa menjadi kepala geng di kota New York sekitar tahun 1954, saudara? Karena sejak umur 8 tahun dia merasa ditolak oleh orang tuanya. Orang tuanya dia terjebak dalam kehidupan okultisme dan menyebut Nicky Cruz ini anak setan katanya. Lalu umur 16 tahun Nicky Cruz dipindahkan ke kota New York supaya dia tinggal dengan kakaknya, dan disitulah dia jatuh dalam narkoba, dalam kekerasan hidup, dalam alkohol, saudara. Hidup di jalanan yang keras. Tapi waktu itu Tuhan beri kesempatan Nicky Cruz bertemu dengan seorang pendeta yang kurus, pendeta yang punya hati ingin memenangkan anak-anak muda yang merasa hidupnya dibuang, saudara, yaitu pendeta David Wilkerson. Nicky Cruz bersaksi dan menuliskan dalam bukunya Run Baby Run, bagaimana kerasnya hidup, bagaimana waktu dia dilayani oleh pendeta David ini, dia ejek, dia usir pendeta ini. Dan saudara, waktu pendeta ini mengadakan KKR, Nicky Cruz dengan gengnya berusaha untuk menggagalkan akan KKR yang diadakan oleh pendeta David Wilkerson ini. Tapi secara pribadi, pendeta David berkata mengunjungi Nicky Cruz yang tinggal di basement. Dia katakan, aku ingin menjadi temanmu. Nicky Cruz begitu marah kepada pendeta Wilkerson ini. Tapi pendeta ini katakan firman Tuhan, aku hanya ingin menyampaikan bahwa Tuhan Yesus mengasihi engkau. Dan sebelum pendeta ini didorong keluar, saudara, pendeta ini dengan sungguh-sungguh mendoakan Nicky Cruz bahwa Tuhan mengasihi dia. Saudara, Nicky Cruz tidak tahan. Dia merasa ingin menangis tapi dia tahan, saudara. Dan akhirnya Tuhan menjamah kehidupan anak muda yang begitu berandal ini. Akhirnya saudara, Tuhan menyadarkan Nicky Cruz. Firman Tuhan terus terngiang dalam hati, dalam pikirannya. Tuhan Yesus mengasihi dia. Dan dia punya kerinduan untuk lebih mengenal Tuhan yang mengasihi dia. Akhirnya dia masuk ke sekolah Alkitab, saudara. Sekolah Alkitab, kemudian dia bersama pendeta David melayani dalam cruise outreach untuk pelayanan anak muda. Dan dia menjadi direktur Teen Challenge di California. Dan saudara-saudara sekalian, sungguh luar biasa Tuhan memakai pelayanan Nicky Cruz. Sekarang dia berumur 72 tahun, saudara. Tuhan pakai pelayanannya menobatkan, membawa begitu banyak anak muda datang kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Didasari firman Tuhan yang mula-mula merubah kehidupan daripada Nicky Cruz. Saudara, beberapa tahun lalu saya punya kesempatan mengajar anak kelas 6 SD. Ada seorang anak, saudara, yang tiap hari wajahnya kusam, saudara, merenggut. Kenapa, saudara? Karena tiap hari dia selalu dikuasai oleh perasaan dendam, perasaan sakit hati kepada orang tuanya. Jangankan senyum, bergaul pun dengan teman-teman sebaya yang harusnya ceria, anak-anak ini, dia tidak mau, saudara. Mau istirahat, mau waktu pelajaran, wah tetap dia murung, saudara. Akhirnya saya dengan beberapa rekan konselor hamba Tuhan terus ingatkan dia, saudara. Ingatkan apa? Ingatkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang dapat mengajar dia melalui pelajaran agama, melalui konseling. Anak ini kami ingatkan bahwa dia tetap harus menghormati orang tua. Karena kami ajarkan apa? Karena firman Tuhan mengajarkan
Hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Itu yang Tuhan kehendaki. Dan firman Tuhan ajarkan apa saudara? Ajarkan juga supaya mengampuni orang tuanya. Tuhan Yesus katakan, kamu harus mengampuni, bahkan mengampuni musuh. Saudara, anak ini akhirnya mau terima. Betul, memang saya harus mengampuni orang tua saya. Lalu saudara, firman Tuhan bukan hanya menyatakan kesalahan anak ini. Tetapi firman Tuhan bimbing juga anak ini untuk memperbaiki kelakuannya. Lalu kami bimbing anak ini untuk tidak terus punya dendam. Karena Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mengampuni dosa dia. Tuhan Yesus pun ingin agar anak ini pun mau merubah hidupnya. Mau sungguh-sungguh dibentuk oleh Tuhan. Kami ajak anak ini berdoa. Berdoa untuk mengampuni dirinya. Dan juga minta Tuhan ubah agar dia mau dimampukan untuk mendoakan orang tuanya. Dan bukan hanya sampai di situ saudara. Biar anak ini bisa punya sukacita. Terbebas dari dosa dendam. Dosa marah yang terus menerus. Dan saudara, akhirnya firman Tuhan membimbing orang dalam kebenaran. Kami bimbing anak ini untuk terus taat. Taat melakukan firman Tuhan. Meskipun ada jatuh bangunnya. Tetapi saudara saya ingat sekitar 25 tahun lalu. Waktu pertama pelayanan di GKY saudara. Saya punya kesempatan untuk melayani anak-anak remaja SMP. Anak-anak yang sedang krisis identitas. Anak-anak yang kadang mencari ulah, ingin diakui akan eksistensinya. Anak remaja yang mudah tersinggung. Di gereja mereka berulah juga, ganggu teman, tarik rambut teman, waktu dengar firman Tuhan juga suka keliling, begitu saudara. Tetapi yang uniknya ada satu geng, satu kelompok anak-anak ini. Meskipun mereka ingin mencari jati diri dengan kenakalan mereka. Tapi mereka tidak pernah absen untuk datang ke gereja. Dan bukan hanya itu saja. Mereka suka begitu, hangoutnya ke gereja begitu ya. Nah akhirnya setiap Rabu kami orang dewasa, jemaat dewasa ada kebaktian doa. Maka untuk anak-anak yang mau datang ke gereja meskipun untuk hangout, kami fasilitasi. Yuk ikut, udah ikut doa dan juga diberikan firman Tuhan. Mereka tidak menolak meskipun waktu firman Tuhan diajarkan, baca firman Tuhan, mereka suka duduk berpindah-pindah. Tetapi puji Tuhan saudara, mereka-mereka yang dulunya cari ulah saudara, akhirnya saya melihat, menyaksikan sendiri. Mereka sekarang sudah berkeluarga karena sudah 25 tahun yang lalu saudara. Dan mereka-mereka ini ada yang jadi hamba Tuhan, ada yang jadi guru agama. Dan dalam profesi mereka masing-masing, mereka tetap komitmen. Mereka tetap setia jadi anak Tuhan. Itu kebanyakan mereka tetap setia jadi anak Tuhan. Karena apa saudara? Saya yakin hanya firman Tuhan, Alkitab yang dapat merubah kehidupan mereka saudara. Bukan firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang mampu merubah kehidupan mereka. Saudara sekalian, apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini? Pergumulan dengan dosa, pergumulan dalam mendidik anak, pergumulan ketidaktahuan akan masa depan, kekhawatiran yang berlebih saudara. Saudara, datanglah kepada Tuhan. Firman Tuhan Alkitab sudah Tuhan berikan sebagai penuntun kehidupan kita dan dapat menjawab segala pergumulan kita. Biarlah kita punya hati terbuka, minta Tuhan selalu bentuk, minta Tuhan proses kehidupan kita. Saudara mulai membimbing anak-anak saudara, membimbing untuk apa? Untuk cinta firman Tuhan. Bukan hanya didengar, tapi dialami saudara, diterapkan dalam kehidupan pribadi. Seperti anak remaja yang saya bimbing 25 tahun yang lalu saudara. Mereka ini
diubah oleh firman Tuhan sendiri. Bersyukurnya mereka punya kerinduan, komitmen, mau datang ke gereja untuk apa? Untuk dengar firman Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan kuatkan kita. Tuhan akan tolong kita semua. Membimbing keluarga kita. Membimbing kehidupan kita pribadi. Kita jadikan Alkitab penuntun dalam kehidupan kita. Alami saudara. Alami terus alami janji-janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Maka kerohanian kita, pengenalan kita kepada Tuhan semakin hari semakin bertumbuh. Biarlah firman Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami dengar. Kami mohon bantuan Roh Kudus untuk menerjemahkan firman Tuhan ini menjadi jawaban dalam pergumulan hidup kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu menghadapi banyak tantangan-tantangan, ketidakpastian hidup, pergumulan dengan dosa, pergumulan dalam rumah tangga, dalam keluarga. Kemana kami mau mencari pertolongan? Biarlah kami semua mau pegang firman Tuhan, penuntun hidup kami yang memberikan jawaban untuk segala pergumulan kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati dan pikiran dan dalam kehidupan kami semua anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama. Amin. Tuhan berkati.